Untuk selanjutnya video yang kedua, monggo Bapak Ibu silakan diperhatikan diperhatikan untuk video yang kedua ini. Dari kedua video, Bapak Ibu menilai perilaku siapa yang tidak pantas? Yang kedua aja. Yang kedua, yang tidak pantas perlakuannya siapa, Bu? Ya, sebenarnya keduanya enggak baik ya. Karena yang minta, yang suruh juga menjawabnya kurang. Dari Bu Priyanti, kedua-duanya tidak pantas. Untuk Bu Gandes dari kacamata BK, dari Bu Gandes kacamata BK, itu tadi yang salah siapa, Bu Gandes? Yang salah sih Bu Gandes. Sebenarnya cara menyampaikan saja langsung bentakan itu. Jadi bentak sama bentak ya Pak. Cara awal itu ya cara gurunya aja. Cara gurunya awal. Siapa yang sepakat cara guru menyampaikannya salah? Video kedua. Video kedua. Nah, video pertama apa Bu Latifah? Kalau video yang pertama kan belum diketahui penyebabnya ya. Ya. Guru itu tiba-tiba lempar si murid, marah-marahin si murid, atau mungkin memang muridnya tuh mancing duluan, kan kadang sering kejadian kayak gitu ya. Terus gurunya udah ngomong halus, sampai akhirnya gemes gurunya. Nah, yang kesorot sama kamera pas gurunya lagi gemes. Oke, nah ini yang muncul statement yang bagus dari Bu Latifah. Karena saking gemesnya, diomongnya alon-alon ngeyel, akhirnya ditampar. Sering gak kita menghadapi hal yang seperti itu? Anak datang terlambat, sepatu ini, dasine mana ini? Sering sekali gak kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu? Apalagi yang menghadapi piket gitu. Nah, materi ini nanti terkait tentang itu. Di slide Pak Angga. Di budaya positif, langsung saja. Budaya positif adalah kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Next Pak. Kita lihat di dunia pendidikan di Indonesia sudah banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, khususnya untuk guru. Yang pertama adalah perundungan. Ini materi yang disampaikan oleh Pak Pangarso. Waktu saya
ada undangan kesiswaan di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Materinya seperti ini. Ini yang ini juga Pak Kaso. RI darurat kekerasan seksual anak, pakar UNER tegaskan pentingnya deteksi dini. Ada lagi jadi korban kekerasan. Next Pak. Akhirnya dari Pak Presiden turun Pak Gubernur, akhirnya ke Dinas Pendidikan muncul peraturan yang seperti itu untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Yaitu wujudnya adalah untuk bisa memperbaiki, menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, pintar, berbudaya dan mencintai lingkungan, sehingga Bapak Gubernur memberikan tugas kepada Dinas Pendidikan untuk bisa menjadikan kewenangan daerah dan tugas membantu yang ditugaskan kepada daerah masing-masing, dan diturunkan kepada kita sebagai Bapak Ibu guru yang secara langsung bertemu dengan siswa. Bapak Ibu, jadi secara langsung bertemu dengan siswa. Dari aturan-aturan yang seperti itu, perintah-perintah yang seperti ini, kita laksanakan untuk bisa bersikap membiasakan budaya positif. Lanjut Pak. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, hukuman dapat disiplinkan anak atau tidak? Kadang satu. Pak Marine setuju. Busa setuju. Bu Nita tergantung jenis hukumannya Pak. Nanti kita bahas. Pak Hartono bisa iya bisa tidak. Alasannya kalau iya Pak Har? Hukuman yang anak, alasannya kalau iya, di situ akan mendidik siswa itu mengerti aturan yang harus dipenuhi. Oke. Pak Angga mungkin sebagai guru BK tidak setuju. Oke, nanti kita bahas. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan kedisiplinan anak? Belum tentu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ketika anak mau diberi penghargaan, dia akan belajar dengan tertib. Tapi ketika tidak ada penghargaan, bisa jadi belajar, bisa jadi tidak. Next Pak Angga. Topik yang kita bahas adalah disiplin positif. Ini nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan seperti itu sampai 6. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya ingin satu orang maju. Bu Sansa, monggo maju Bu Sansa. Pak Wahyu, maju Pak Wahyu. Bu Sansa sebagai yang menggenggamkan tangan atau yang Pak Wahyu yang menggenggamkan tangan? Pak Wahyu aja. Pak Wahyu aja yang menggenggamkan tangan. Oke Pak Wahyu, ini saya punya uang. Uang, karena cuma ada 5.000 sama 2.000, yang 5.000 aja. Ini genggam yang rapat Pak. Jadi Bu Sansa silahkan merayu Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini jenengan anggap adalah barang yang berharga buat jenengan, bahan privasi jenengan, bukan hanya cincin. Ini mungkin bukan sekedar nyawa. Ini kalau dengan buka jenengan malu gitu kan. Kecuali kalau dengan keluarga jenengan tidak apa-apa. Nah, ini diibaratkan hal yang seperti itu. Busan satu tugasnya, bagaimana caranya Pak Wahyu ini mau membuka genggaman tangan ini. Silakan dirayu di sana. Monggo. Video. Mik dulu. Ya bukan. Miknya Pak. Aduh, nggak bisa merayu ya Pak. Salah dari kita. Kita Pak. Monggo. Biasanya dirayu, sekarang naik. Aduh, nggak bisa merayu itu. Pak, ditunjukkan.
Iya, itu juga. Biar dibuka sama mau coba jangan buka ya tidak apa-apa, bisa gak ketika jangan pegang malah jangan-jangan bisa dibuka malahan. Pak Wahyu boleh nggak lihat isi di dalam genggaman tangan itu apa? Aduh, kalau saya buka, wah keberatan saya. Gimana coba? Sedikit loh. Walaupun sedikit, tetap tidak saya buka. Nanti kamu lihat isinya apa, tahu nanti. Salah ini. Mau dikasih uang ya nggak apa-apa Bu, silakan kasih uang atau mungkin dengan uang bisa dibuka nih. Kalau bayar berapa atau berapa? Semisal nih Pak, kalau saya boleh melihat isi di genggaman itu, saya ganti dengan mobil gimana Pak? Mau nggak? Ya mah. Semisal loh, ini hanya semisal. Kalau tetap semisal mungkin saya belum bisa. Kalau beneran udah datang di depannya langsung, boleh? Kalau cuma depannya langsung tidak dengan satu tapi sama SRK kunci kan juga boleh. Maunya kalau beneran. Iya. Berarti kalau komplit ada semua mau Pak? Ya. Kan cuma mobil aja. Kalau sama orangnya? Susah nih. Udah bisa, masih sanggup udah bisa aja. Sudah cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Wahyu sama Bu Sansa. Uangnya mau dibawa Pak Wahyu atau dibawa Bu Sansa? Oke, jadi ini ketika kita sudah mempunyai Pak Nexon, paradigmanya adalah teori kontrol itu dimiliki oleh seseorang yang mempunyai keyakinan. Ketika tadi Bu Sansa itu dianggap sebagai orang yang dipercaya menjaga rahasia, ini adalah rahasia saya, aib saya harus curhat, saya berikan Bu Sansa, dia sudah percaya, Pak Wahyu sudah percaya, Bu Sansa ini orangnya bisa menjaga privasi, ya sudah saya buka. Jadi posisi kontrol ini adalah kepada seorang guru. Ilusi guru mengontrol murid itu adalah punyanya guru. Ketika guru berbuat di depannya sudah salah dulu, murid juga akan berarti kepada kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menguatkan kepada anak akan bercerita segalanya. Nah, akan menguatkan karakternya anak tadi. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Karena tadi Bu Sansa lebih kecil daripada Pak Wahyu, belum dewasa atau lebih besar badannya dari Bu Sansa, ya kalah akhirnya. Nah, ini adalah ilusi kontrol itu yang dimiliki oleh seorang guru. Next Pak. Nah, selanjutnya perubahan paradigma dan stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulusnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi Bu Sansa bisa mengontrol Pak Wahyu juga akan bisa mau membuka genggamannya. Memaksa agar pada saat kunjungan gagal. Jadi ketika gagal ya paksa, dipukul dan lain sebagainya. Ini adalah stimulus respon. Model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol dan pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dipahamkan dulu, anak itu akan kebutuhannya, akan lingkungan sekitarnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menangan. Next one. Nah, ini. Jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser adalah yang pertama adalah manusia, anak itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama akan bertahan hidup. Yang di sini siapa tidak ingin hidup? Semuanya pasti ingin hidup semua. Yang kedua adalah penguasaan. Ingin menguasai sesuatu. Tanah yang milik kita aja loh. Kalau diambil orang 1 meter saja, kita kan nggak mau. Karena itu milik kita. Harus kita kuasai. Rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima.
Anak kita ketika di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, bisa jadi dilampiaskan di sekolahan dengan hal yang negatif, bisa jadi dengan hal yang positif. Selanjutnya, rasa ingin diterima. Jadi dia itu pengen diterima, aku loh enak gini, aku tuh bisa mengkondisikan anaknya, tapi bisa dengan cara negatif atau positif. Kesenangan, pasti semuanya pengen senang semuanya. Kebebasan, semuanya pasti pengen kebebasan semua. Tinggal cara mengontrol kita, posisi kontrol kita sebagai apa? Posisi kontrol kita sebagai apa? Apakah kita sebagai seorang penghukum? Apakah kita sebagai seorang yang merasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Itu nanti akan kita praktekkan ketika kita menghadapi di segitiga restitusi. Ini yang paling bagus. Jadi ketika seseorang guru sudah mendapatkan materi coaching dan juga materi segitiga restitusi, harusnya di dalam sekolahan tidak ada guru itu marah-marah, tidak ada. Seharusnya, saya bilang seharusnya, apa bisa? Tinggal pribadi kita yang mengontrol. Bisa tidak kita mengontrol diri kita? Harusnya kalau sudah mendapatkan materi yang seperti ini, harusnya bisa. Tergantung kontrol pada diri kita masing-masing. Makanya tadi ada posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau guru itu niatnya sebagai penghukum, ya di sini wis kalau kontrolnya barang, wis salah. Terus pokoknya disengeni, intinya berarti menyengeni, kalau menghukum, itulah yang namanya penghukum. Tapi kalau seorang menjadi manajemen, itu tadi langkahnya adalah coaching tadi, dicari kenapa kok panjangnya seperti ini, apa masalahnya, dan lain sebagainya. Itulah cara menyelesaikan masalah, bukan dengan marah-marah terlebih dahulu. Sama dengan murid juga sama. Wes ora melu pelajaran kelas banget iki. Wes cina soni dhisik. Wedi dirusoni tambah gaya duit dari seorang prasakti. Betul katanya dari ya. Jadi ini. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk menghindari hukuman. Pasti awalnya diri nggak terlambat ingin menghindari hukuman, ingin mendapatkan imbalan. Anak datang terlambat, kita tanya. Anak datang tepat waktu, kita tanya, Mbak, kenapa tepat waktu? Anak takut dihukum ya Pak, kalau terlambat saya dihukum. Mbak, kenapa belajar ini sampai dapat nilai 1? Karena saya dijanji sama orang tua saya, kalau saya dapat nilai 1 setiap harinya, uang satu saya akan dinaikkan 100 kali lipat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi belajar itu motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu, tetapi karena imbalan, karena takut hukuman. Tetapi kalau mereka melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas, dia masuk terlambat karena apa? Ya saya ingin membiasakan saya belajar tertib Pak. Saya tanya, Bu Putri ke sekolah pakai helm, tujuannya buat apa Bu Putri di jalan? Oke, keselamatan. Ada lagi yang tujuan lain? Takut ditilang. Nah, takut ditilang ini adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Nek orang yang helm, nek aturan berarti orang yang helm. Saya tanya, Bapak Ibu guru yang punya SIM siapa angkat tangan? Semua yang tidak punya SIM siapa angkat tangan? Banyak kok nggak ngacung? Aku udah punya. Pak Buku kok enggak? Oh punya, alhamdulillah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kadang satu. Pak Marimin setuju. Busam setuju. Bu Nita tergantung jenis hukumannya apa. Nanti kita bahas. Pak Hartono bisa iya, bisa tidak. Alasannya kalau iya Pak Har? Alasannya kalau iya, di situ akan mendidik siswa itu mengerti aturan yang harus dipenuhi. Oke. Pak Angga mungkin sebagai guru BK tidak setuju. Oke, nanti kita bahas.
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah meningkatkan kedisiplinan anak? Belum tentu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Bisa jadi. Ya? Jadi ketika anak mau diberi penghargaan, dia akan belajar dengan tertib. Tapi ketika tidak ada penghargaan, bisa jadi belajar, bisa jadi tidak. Next, Pak Angga. Topik yang kita bahas adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan seperti itu sampai 6. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya ingin satu orang maju. Bu Sansa. Monggo maju, Bu Sansa. Pak Wahyu, maju Pak Wahyu. Bu Sansa sebagai yang menggenggamkan tangan atau yang Pak Wahyu yang menggenggamkan tangan? Pak Wahyu aja yang menggenggamkan tangan. Oke Pak Wahyu, ini saya punya uang. Karena cuma ada 5.000 sama 2.000, yang 5.000 aja. Ini digenggam yang rapat Pak. Jadi Bu Sansa silahkan merayu Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini jenengan anggap adalah barang yang berharga buat jenengan. Bahan privasi jenengan, bukan hanya cincin. Ini mungkin bukan sekedar nyawa. Ini kalau jenengan buka, jenengan malu gitu kan. Kecuali kalau dengan keluarga jenengan, tidak apa-apa. Nah, ini diibaratkan hal yang seperti itu. Busan satu tugasnya. Bagaimana caranya Pak Wahyu ini mau membuka genggaman tangan ini? Silakan dirayu bisa. Bu Sansa. Monggo. Mic dulu. Mic-nya. Monggo. Biasanya dirayu, sekarang merayu. Pak, ditunjukkan. Iya, ditunjukkan. Biar dibuka sama. Mau coba jangan buka ya tidak apa-apa. Bisa nggak ketika jangan pegang malah jangan-jangan bisa dibuka malahan. Pak Oti boleh nggak lihat isi di dalam genggaman tangan itu apa? Kalau saya buka, wah, keberatan dari sedikit Mau dikasih uang ya enggak apa-apa Bu, silakan kasih uang atau mungkin dengan uang bisa dibuka nih. Kalau dibayar berapa atau berapa? Semisal nih Pak, kalau saya boleh melihat isi di genggaman itu, saya ganti dengan mobil gimana Pak? Oh enggak? misal ya, ada misal. Kalau tetap bisa, mungkin belum bisa. Kalau dengan kegiatan di depannya langsung boleh. Kalau cuma depan langsung dikasih nomor tapi sama saya minta kunci, saya juga bisa. Maunya kalau beneran? Iya. Berarti kalau kontak ada semua mau Pak? Ya. Cuma mobil aja. Kalau sama orangnya? Susah sih jawab. Tidak bisa. Masih sanggup tidak Bu Sansa? Sudah cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Wahyu sama Bu Sansa. Uangnya mau dibawa Pak Wahyu atau dikasih Bu Sansa? Oke, jadi ini ketika kita sudah mempunyai next paradigmanya adalah teori kontrol itu dimiliki oleh seseorang yang mempunyai keyakinan. Ketika tadi Bu Sansa itu dianggap sebagai orang yang dipercaya menjaga rahasia, ini adalah rahasia saya, aib saya harus buat, saya berikan Bu Sansa dia sudah percaya, Pak Wahyu sudah percaya Bu Sansa ini orangnya bisa menjaga privasi, ya sudah saya buka. Jadi posisi kontrol ini adalah pada seorang guru. Ilusi
guru mengontrol murid itu adalah punyanya guru. Ketika guru membuat tutupannya sudah salah dulu, murid juga akan berani kepada kita. Ini sebuah kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menguatkan kepada anak akan bercerita segalanya. Nah, akan menguatkan karakternya anak tadi. Selanjutnya ilusi membawa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Bahkan tadi pesan sangat lebih kecil daripada Pak Wahyu, tidak lebih dewasa atau lebih besar bebannya dari perusahaan saya, kalah akhirnya. Nah, ini adalah ilusi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Next one. Nah, selanjutnya perubahan paradigma dan stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulusnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kalau tadi perusahaan saya bisa mengontrol Pak Wahyu juga akan bisa mengubah hubungannya. Memaksa ada pada saat ujian gagal. Jadi ketika gagal ya paksa, dipukul dan lain sebagainya. Ini adalah stimulus respon. Model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol dan pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dipahamkan dulu, anak itu akan kebutuhannya, akan lingkungan sekitarnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menangan. Next one. Nah, ini. Jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser adalah yang pertama adalah manusia, anak itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama akan bertahan hidup. Dan di sini siapa tidak ingin hidup? Semuanya pasti ingin hidup semua. Yang kedua adalah penguasaan. Ingin menguasai sesuatu. Tanah yang milik kita saja. Kalau diambil orang 1 meter saja, kita kan tidak mau. Karena itu milik kita. Harus kita kuasai. Rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak kita ketika di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, bisa jadi dilampiaskan di sekolahan dengan hal yang negatif, bisa jadi dengan hal yang positif. Selanjutnya rasa ingin diterima. Jadi dia itu ingin diterima. Aku ya nek ning gini, aku bisa mengkondisikan anaknya, tapi bisa dengan cara negatif atau positif. Kesenangan pasti semuanya pengen senang semuanya. Kebebasan semuanya pasti pengen kebebasan semua. Tinggal cara mengontrol kita, posisi kontrol kita seperti apa? Posisi kontrol kita seperti apa? Apakah kita sebagai seorang penghukum? Apakah kita sebagai seorang yang merasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Itu nanti akan kita praktekkan ketika kita menghadapi di sekitar diskusi. Ini yang paling bagus. Jadi ketika seseorang guru sudah mendapatkan materi coaching dan juga materi segitiga restitusi, harusnya di dalam sekolahan tidak ada guru itu marah-marah, tidak ada. Harusnya saya bilang seharusnya apa bisa? Tinggal pribadi kita yang mengontrol. Bisa tidak kita mengontrol diri kita? Harusnya kalau sudah mendapatkan materi yang seperti ini, harusnya bisa. Tetapi kontrol pada diri kita masing-masing. Makanya tadi ada posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau guru itu niatnya sebagai hukum, baik serius, dan salah. Lagi ini alat hukum itu namanya hukum. Tapi kalau seorang menjadi manajemen, itu tadi langkahnya adalah ketika mencari kenapa kok panjangan seperti ini, apa masalahnya, dan lain sebagainya. Itulah cara menyelesaikan masalah, bukan dengan marah-marah terus. Sama dengan murid juga sama. Cara milik lapangan harus jenis
salib dari seorang kena sakti betul kayak bagian ini. Jadi ini. Selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk menghidupkan hubungan. Pasti awal ini tidak terlambat ingin menghidupkan hubungan, ingin mendapatkan imbalan. Anak datang terlambat, kita tanya. Anak datang terlambat, kita tanya. Kenapa tidak waktu? Datang ini sampai ini satu. Kalau saya dijanji sama orang tua saya, kalau saya dapat nilai 1, setiap harinya uang saku saya akan dinaikkan 100 kali lipat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi itu motivasi ekstrinsik untuk melakukan sesuatu, tetapi karena iman, karena takut bantuan. Tetapi kalau mau melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas, kalau masuk terlambat karena saya ingin membiasakan saya belajar berpikir. Saya tanya, Bu Putri, ke sekolah pakai helm, tujuannya buat apa Bu Putri di jalan? Oke, keselamatan. Ada lagi yang tujuan lain? Takut ditilang. Nah, takut ditilang ini adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Nek orang helm, nek akuran jadi orang yang baik. Saya tanya, Bu Putri yang punya SIM siapa angkat tangan? Semua yang tidak punya SIM siapa angkat tangan? Itu mau bantu? Punya, alhamdulillah. Jadi kita punya SIM ini karena ingin mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Ini kita bisa petik, bukan karena takut ditilang, denda dan lain sebagainya. Itu yang akan mendasar anak-anak bisa menjadi baik itu karena dalam diri dia sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Jadi jawaban yang pertama adalah motivasi ekstrinsik bisa menjadi anak karena hukuman. Mulai dari sekarang silakan mindset Bapak Ibu kita bangkitkan bersama-sama untuk mendidik anak bisa menanamkan nilai-nilai positif. Oke, lanjut Pak. Kalau semangat positif tidak akan sabar, pandangan tahu semua mengenai positif. Dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan yang diberikan? Kalau di dalam Republik Indonesia sudah terdapat andil, semangat kritis, kebinekaan, gotong royong, kreatif, budiman, tenggang rasa, saling menghormati, tertib, itu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Terkadang kita melakukan hal-hal yang seperti itu karena melakukan bahwa ada hukuman, kita tertulis bahwa ada hukum, kita gotong royong gimana caci maki sama tetangga dan lain sebagainya. Oke, next Pak. Apa motivasi dukungan penghargaan dan institusi? Dukungan itu apa? Ada yang tahu perbedaan antara dukungan, penghargaan dan institusi? Apa itu dukungan? Dukungan mungkin? Dukungan? Kalau institusi, itu mungkin? Oke, kita tambahkan aja. Motivasi untuk memberikan ketidaknyamanan, hubungan, apa yang terjadi apabila kita melakukan sesuatu itu adalah eksternal, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu juga eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, itu orang kita dan orang yang berusaha itu motivasi dari diri sendiri. Itu karena eksternal. Itu kalau dalam diri kita sendiri ada, kita nggak ada apa yang namanya hidup sana cari sini dan lain sebagainya. Dan ini ada dikasih tahu dan dinasihati dengan baik-baik dengan cara coaching atau nanti segitiga restitusi. Next Pak. Itu menurut saya dari bahwa mereka itu adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Diajar dalam kita konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima
tahun 2013. Next, Pak. Nah, saya tanya sekarang, dengan dulu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat, Pak. Next. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Karena ada konsekuensi. Apa yang hukuman? Hukuman dan konsekuensi orang selain bahar. Ini terbahar benar dan konsekuensi juga benar, hukuman juga benar. Karena ketika anak-anak yang lain tadi sudah mengelilingi lapangan 2 kali karena dia terlambat dalam mengelilingi, kamu juga sama mengelilingi lapangan 2 kali. Itu namanya konsekuensi. Tapi yang lain belum mengelilingi, dia datang terus salah terlambat itu namanya next hukuman. Dia tidak terlambat 12 kali karena tidak menggunakan masker segera. Gimana terus konsekuensi? Hukuman. Dibersihkan dengan air berbicara karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, next Pak, ini Pak, konsekuensi. Oh, cara-cara dia menggunakan kertas tugas mengendalikan dan konsekuensi. Lagi Pak, next. Ini sama Bapak Ibu. Kejadian ini bertemu yang sudah punya anak. Kita sudah kesusun, mau berangkat, gitu. Terus anaknya ada 2 di sini, jadi sing naruh. Jadi anaknya lewat kesampar, tiar, pecah, lempar kemana-mana. Boleh nanti ini bagi, belas nomor aja kesampar. Anaknya lewat kesampar, kita selain bukan itu 3 menit. Akhirnya apa? Saling menyalahkan. Tapi kalau orang tua, sekarang konsekuensinya dipastikan, ayo dibantu sama bapak sama ibu. Timbul masalah lagi atau malah semakin susah lagi. Sama terlambat kan? Tapi kan hasilnya untuk anak lebih baik dibandingkan di resolusi. Makanya ini berbeda dan sebagainya. Iya enggak? Tapi mereka ayo untuk membersihkan barang-barang nanti segera ayo berangkat. Tidak timbul masalah. Jadi kalau punya anak laki-laki ya kita tolong satu lagi yang laki. Dengan adanya kita konsekuensi kita bermarah, ini tidak akan menimbulkan masalah. Ini kalau saya situasikan musik sekolah karena lalu ini lapangan karena pelambat sebelumnya untuk sudah tidak menyakitkan. Nah ini masalah sakit kondisi atau dengan sampai biasanya ini juga sama. Ketika ada merokok, bapak ini untuk mengambil dengan bagaimana 5 rokok ini sudah rokok semua sambil ditutupi ember. Begini saya melakukan hal tak ingin itu. Jadi saya Mas, saya kenal ini. Kan ini sudah akan kita bicarakan sudah benar ini. Jadi itu yang harus kita bukan perasaan. Anak membesar misalnya anak yang baru itu dorong anak menyakiti sendiri. Tapi kalau sering dorong anak ada menyesuaikan diri. Konsep yang baik.
baca untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak yang salah, tapi tidak tahu, dia akan lari lagi. Tapi kalau dia sadar itu konsekuensi, dia ditanya sadar, dia akan melakukan kesalahan. Mestinya kita sadar, kita merasa pasti. Kata anaknya tapi orang ada apa? Kalau ini mungkin Mbak Suci ini kalau saya temannya ini sering mengalami ya Bu Suci ya waktu itu masuk masa jahiliyah mungkin saya menghukum anak saya enaknya sendiri ini bisa nah ini dijadikan konsekuensi nanti bisa dibawa dari buku yang terjadi penetapan pilihan jadi konsekuensi itu pilihan pilihan Pak kalau pilih bersihkan ini bantu ibu atau bersihkan sendiri atau dibantu mereka yang akan memilih sendiri mereka yang akan memilih sendiri itu yang namanya nah apa itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang baik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali apabila mereka berada berarti yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi dan melihat bagaimana yang harus tidak berhasil melakukan orang lain. Kucing ini hanya kucing, cuma ini ke semua, tadi ke nah, sebenarnya di restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Semua pasti salah, bukan jenengan pasti salah. Kalau anak tidak salah, saya juga tidak salah sama. Jangan seolah-olah kita kayak dia, gitu. Malaikat tidak pernah salah. Di sini bermusuh, enggak. Ya. Jadi kalau dia presiden itu boleh benar. Jadi posisikan kita itu orang yang bersalah. Kalau dia sadar saya tidak pernah salah. Termasuk aku masih baru salah. Ya benar kan? Mau kita aja pernah salah. Yang salah. Mengalami dia seperti ini. Masuk mengalami salah harus seperti ini. Memperbaiki hubungan. Jadi dengan adanya restitusi kita akan memperbaiki hubungan dengan klien kita. Orang malah semakin buruk hubungannya. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebenaran besar yang mendasari tindakan, mencari apa penyebabnya, mencari dulu penyebabnya apa itu. Anak ini melakukan kesalahan itu karena apa? Bisa jadi, nah ini saya jawaban ini, saat anak-anak minta tanda tangan ke saya nih, minta tanda tangan ke saya, terus ke saya, datang terlambat, tak tanya, kenapa kok datang terlambat mas? Tadi itu Pak kuncinya hilang, saya nyari motor. Saksinya siapa? Pak Wahyu Pak. Yakin saksinya Pak Wahyu? Nanti saya tanya Pak Wahyu. Terus kenapa? Enggak kamu jelaskan sama klien tiket. Sudah Pak. Tadi ya pokoknya yang penting minta tanda tangan. Nah, jadi ini yang harus kita perbaiki. Kalau memang anak sudah mengakui kesalahannya akan tindakannya tidak perlu dikasih hukuman. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa mas kalau seperti itu? Terus yang mau ditindaklanjuti apa mas selanjutnya? Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tapi karakternya yang dibangun. Bukan apa yang harus kita berikan untuk menghukum mereka. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next Pak. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Next slide. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa peraturan? Bisa peraturan. Mengapa itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menjadi kendaraan roda 2? Karena tadi ingin keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena ingin kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang terlambat? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena dia tidak hukum dan lain sebagainya. Kalau peraturan biasanya menggunakan kalimat negatif. Contohnya, dilarang datang terlambat, dilarang merokok,
dilarang masuk, dilarang memainkan HP. Kalau dilarang terlambat, diganti tentang tepat waktu. Tidak salah. Nah, ini yang biasanya orang-orang luar itu dengan anaknya itu jangan pakai kata yang negatif. Ya ini tentang tepat waktu. Jangan berkata kotor. Negatif apa positif? Peraturan apa? Keyakinan kelas. Jangan berkata kotor. Peraturan. Kata kalimat positifnya apa? Berkata atau berbicara yang itu lebih enak. Lebih enak didengar. Next one. Positif, keyakinan positif, keyakinan kelas, peraturan. Jadi dari peraturan kita akan mewujudkan lingkungan keyakinan kelas. Akhirnya keyakinan kelas akan muncul sebuah lingkungan positif dan akhirnya di dalam situ akan muncul budaya positif. Next one. Dan sini mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan. Akan tepat waktu. Keyakinan kelas gimana betul? Akan tepat waktu. Mengucapkan salah. Ya, mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus menjaga kebenaran. Buat keyakinan kelas. Next Pak. Dari situ kegiatan di dalamnya adalah keyakinan kelas akan terlihat dan tidak terlihat, akan tampak dan tidak tampak. Next Pak. Kita langsung ini. Kalau menghormati tampak seperti datang tepat waktu, kalau menghormati peraturan. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Yang dilaksanakan tepat waktu itu adalah ciri-ciri orang yang menghormati peraturan. Kalau dia datang terlambat, dia adalah tidak menghormati peraturan. Mengapa dengan teman belum menghormati? Atau kepada teman dan kawan itu adalah peraturan selanjutnya. Ini bekerja tampak seperti ketua bekerja dan menolak guru, tidak mendengarkan guru nabi-nabi. Bekerja itu seperti apa sih yang bekerja? Seperti apa sih yang tidak bekerja? Next Pak. Selanjutnya nanti dengan itu Pak Bukri materi tambahannya ngarang nyoba-nyoba ini itu yang saya takutkan. Jadi, oke, siap. Terima kasih Bayu. Positif thinking bukan. Oke, kita masuk ke budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Sudah pernah dengar tentang keyakinan kelas? Sudah pernah buat tentang keyakinan kelas? Belum. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, dunia pendidikan di Indonesia saat ini banyak tantangannya. Iya enggak? Iya. Tantangannya apa? Oke, satu bullying. Depresi. Bunuh diri, depresi, stres. Apa? Gila. Kok apa? Ekstrim sekali gitu. Ya. Ada lagi? Itu kalau di masalah siswa. Sekarang di masalah guru apa? Apa? Kekerasan. Guru melakukan kekerasan pada siswa. Di Sahid pernah? Kalian sendiri pernah tidak menemukan? Belum pernah. Dengan kata-kata? Pernah. Contohnya? Kamu itu, gitu kan ya? Tapi kita nggak tahu sebenarnya asal mulanya apa, kita kan nggak tahu juga kan. Terkadang kita yang salah atau guru sendiri mungkin sedang emosi dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya memiliki keyakinan kelas bisa dilaksanakan dengan baik-baik, semuanya tidak akan terjadi. Tidak ada yang namanya guru di ketapel matanya. Tidak ada guru yang dituntut 50 juta. Tidak ada guru yang dituntut. Tidak ada murid yang dimarahi, kamu itu nggak bawa sepatu, pakai sandal dan lain sebagainya. Nggak ada yang seperti itu. Kalau semuanya ada, kalau semuanya bisa melaksanakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Oke, lanjut saja.
Saya tanya sekarang. Dengan dihukum, bisa nggak mendisiplinkan anak? Bisa. Yakin? Bertahan lama nggak ketika kalian dihukum? Yang sering terlambat. Kenapa alasannya? Sudah cek dulu. Oke. Kalau dihukum itu bisa mendisiplinkan anak, kalau menurut kalian setuju nggak? Ada siapa yang setuju angkat tangan? Siapa yang setuju angkat tangan? Tidak setuju. Mendisiplinkan anak bisa, menghukum anak bisa mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Pokoknya teko salah dihukum. Biar baik. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Nana bilang ya. Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang setuju dengan nomor 2? Ya. Siapa yang tidak setuju dengan nomor 2? Hah? Tidak ada. Nomor 2. Tidak ada. Coba sekarang saya tanya. Ketika kalian ada yang terlambat nih. Udah, hukumannya baca buku aja, menyalin. Wah, hukumannya ternyata cuma seperti itu ya. Besok datang lagi terlambat. Besok datang lagi terlambat. Hukumannya kan cuma enak. Bisa mendisiplinkan anak enggak? Bisa. Enggak. Bisa enggak? Tapi kan tetap terlambat. Yang ketiga, memberi penghargaan dengan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Oke, yang dapat penghargaan setuju. Tapi itu orang ketika melakukan sesuatu, akhirnya niatnya pengennya apa? Mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Padahal sebenarnya hal positif itu timbul dari diri sendiri. Kalau timbul karena dapat hadiah, berarti timbulnya bukan dari. Akhirnya ketika saya nanti kalah kok sama dia, ya sudah saya cukup, nggak usah mengerjakan yang maksimal. Nanti paling yang dapat hadiah dia kok, yang paling baik dia. Ini kalau ada imbalan jika untuk memotivasi siswa. Jadi kesimpulannya, hukuman terus memberikan penghargaan itu hal-hal yang timbul karena dari faktor luar atau ekstrinsik. Yang timbul dari diri kita adalah budaya positif, membiasakan kita untuk berbuat baik. Kita bahas selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Mesti banyak sudah kalian mengetahui apa itu disiplin. Ya, pokoknya melaksanakan waktu dengan tepat waktu, sesuai dengan aturan, tidak terlambat dan lain sebagainya. Iya kan? Oke, lanjut saja. Nah, ini kelihatan? Nggak kelihatan. Disiplin positif sebenarnya maknanya adalah kontrol diri, menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu dengan menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita sendiri yang menghargai dengan kepada kita sendiri. Semuanya perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Kalian sekolah tujuannya buat apa? Belajar, mencari ilmu. Kalian datang terlambat tujuannya buat apa? Saya ulang. Kalian datang dengan tidak terlambat, tepat waktu, tujuannya apa? Agar tidak dihukum. 1. Ada lagi? Agar bisa sarapan. Oke, 2. Ada lagi? Yang lain? Agar tidak apa ya? Terjebak macet. Ini. Lagi? Ada lagi? Nah, selanjutnya kalian sudah dijanji nih nanti yang ranking sama orang tua. Nanti yang kalau kamu ranking 1 dapat imbalan. Kamu belajar rajin, akhirnya dapat ranking 1. Niat kamu mendapatkan ranking 1 karena apa? Hadiah. Terus kalau kamu tidak ada iming-iming seperti itu, malas belajar. Pokoknya naik ranking 1, nanti uang saku kamu tak tingkatkan 100 kali lipat gitu kan ya. Atau 2 kali lipat gitu kan.
Yang jadinya 20.000 kalau 2 kali lipat berarti berapa? 4. 2 kali lipat. 20.000. 2 kali lipat berarti? Itu kan kalau 1 kali lipat. 6. Kelipatan 1. Berarti 6. Selanjutnya, untuk menghindari diri sendiri. Mohon maaf, untuk menghargai diri sendiri. Saya terlambat, saya datang seperti ini biar saya terbiasa datang pagi. 1. Contoh yang lain. Kalian berangkat sekolah naik motor. Terus pakai helm. Tujuannya buat apa? Biar selamat. Oke. Tidak ditilang. Beda enggak ketika saya pakai helm tujuannya biar selamat, tidak terjadi apa-apa, dengan tujuannya biar tidak ditilang? Bedanya apa? Nah, kalau buat diri sendiri, ya buat keselamatan sendiri. Kalau takut ditilang, berarti takut dengan yang lain. Itulah faktor eksternal. Terus, ketika model berpikir menang kalah, berkolaborasi, sensus, ini ada beberapa kebutuhan, sehingga di nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal nanti kita akan bahas. Untuk selanjutnya, nih, jadi antara dua ini, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi ekstrinsik. Karena datang dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Yang intrinsik adalah, nah, karena adanya menghargai diri saya sendiri. Kalau orang bisa menghargai diri sendiri, ketika ada masalah, dia akan mudah untuk menyelesaikannya. Ya, tabrakan, sudah ada masalah, ya sudah, selesai, pergi, ya enggak? Ya. Ya kan, tidak ada masalah, sudah selesai kan ya? Sudah, gimana Bu? Saya sudah mau sekolah. Sudah Bu, gimana? Perlu bantuan? Kalau enggak ya sudah. Ini yang namanya tenang menyelesaikan masalah, tidak dengan emosi. Ini dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar pada manusia. 1, kalian itu pasti pengen bertahan hidup, iya enggak? Iya. Menurut saya kok lapar ya? Makan. Pengen menguasai sesuatu. Mungkin kalau di rumah, ini sama kakak sama adikmu, ini punya saya gitu kan, mau dipegang kadang nggak boleh. Ini HP saya, Mbak, minjem, nggak boleh. Dek, minjem dek, nggak boleh, ini punya saya kan, kamu punya sendiri gitu kan. Ini harus saya kuasai, nggak mau. Tanah aja, apalagi tanah ya. HP aja nggak boleh, apalagi tanah. Diambil 1 meter saja masuk ke pengadilan ya. Nah, ini yang namanya penguasaan. Ingin menguasai atau memiliki hak yang sudah kita dapat, pasti itu. Selanjutnya, pengen rasa kasih sayang, ya enggak ya? Nah, ya enggak? Jadi pasti orang itu pengen disayang. Iya. Iya. Orang tua lewat, ya kan? Pacar, oke, gitu kan ya? Oh lewat, oh yang bener nih. Biasanya kasih sayang itu yang diharapkan dari pacar daripada dari orang tua gitu kan. Oh enggak, yang benar. Oke. Rasa diterima di lingkungannya. Terkadang kalau di rumah dia tidak punya perhatian, di sekolah akan cari perhatian. Pokoknya bagaimana, entah itu ulahnya negatif atau positif, dia akan mencari perhatian. Kalau dia menguasai nilai-nilai kebajikan, dia akan berbuat baik. Tapi kalau nilai-nilai kebajikannya tidak ada, ini kasih sayang dan rasa diterima ini jika tidak dapat di rumah, dia akan melampiaskan di sekolah dengan hal-hal yang negatif. Oke, selanjutnya adalah kesenangan. Siapa yang nggak pengen senang? Semuanya pengen senang, ya kan? Semuanya pengen punya uang, pengen punya HP, bisa update status, kuotanya hilang saja, Pak Buku di sana. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Lupa dengan sampai karena kuotanya habis gitu kan. Oh sudah beli. Oke. Selanjutnya kebebasan. Siapa yang nggak pengen bebas?
bebas tanpa aturan, ya enggak? Pokoknya aku datang terlambat, ya jangan dihukum, gitu kan? Wah, kalau Shopee-nya udah bunyi berarti sudah dapat kuota, gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Contohnya apa? Beriman, bertakwa, mandiri, kebinekaan global, kreatif, saling menghormati, toleransi, dan lain sebagainya. Banyak nilai-nilai. Intinya adalah hal-hal yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan ya seperti ini. Mandiri, menghormati, bergotong royong, sopan santun, disiplin. Itu namanya nilai kebajikan. Nanti kita akan buat nilai kebajikan bersama biar semuanya tahu dan menanamkan nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya, ada yang tahu bedanya motivasi, hukuman, sama penghargaan? Ada enggak? Sama restitusi? Ada enggak? Kalau hukuman saja lah, hukuman, penghargaan, sama restitusi. Hukuman apa? Hukuman apa hukuman? Apa hukuman? Sesuatu, sanksi atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Yang biasanya hukuman ini biasanya kita tidak suka ketika kita melaksanakan hukuman. Kalau penghargaan diberikan kepada seseorang karena dia sudah melakukan hal yang baik atau mungkin sudah dijanjikan. Restitusi, kalau restitusi ini adalah seperti kayak jadi ini. Kita lewat. Nah ini orang kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan, kayak tadi adalah motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Selanjutnya kita lewat ini. Nah, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Kenapa menyakitkan? Karena kalian nggak suka. Push up, sakit semua badannya. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena tindakan yang kalian lakukan, karena sudah kesepakatan dari awal, ya enggak? Oke, kita lakukan. Nanti kalau terlambat bagaimana? Ya udah Pak, seperti ini. Jadi sama-sama menyadari. Dan ini dilakukan dari kedua belah pihak. Guru iya, murid iya. Gurunya terlambat, ya dihukum. Muridnya nggak boleh ngerokok, gurunya juga nggak boleh ngerokok di sekolahan dan lain sebagainya. Ini adalah namanya konsekuensi. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan konsekuensi bersama. Biasanya kalau hukuman membuat anak sakit, bisa fisik, bisa sakitnya itu jangka panjang. Mental juga terlambat dihukum di depan. Anak-anak tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah menghargai atau anak menghargai disiplin. Hukuman pasti ada paksaan. Ya enggak? Semua mau melaksanakan hukuman? Mau? Enggak kan? Kalau konsekuensi karena dorongan dari kalian sendiri, dari diri sendiri. Nah, ini ada yang konsep diri buruk, konsep diri yang baik. Belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika karena kalian takut dihukum, ya sudah. Akhirnya disembunyikan. Lari, terlambat, lari, wah biar tidak dihukum. Tapi kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan, ini karena konsekuensi, nah, dan lain sebagainya. Sekarang ini, bedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Pilihan. Umpamanya nih, kalian nggak datang terlambat. Sudah ditanya, di mana? Alasannya kenapa? Akhirnya atas konsekuensinya kalian pilih yang mana? Kalian datang besok berjanji tidak mengulangi lagi, sekarang boleh masuk, atau sekarang menerima konsekuensi. Biasanya anak memilih, oke Pak, saya berjanji besok saya tidak mengulangi lagi, besok saya akan datang lebih awal lagi. Akhirnya dia akan terlatih karena dia sudah konsekuensi. Kemarin saya sudah janji, saya harus tepati janji saya. Itu
berarti nilai kebajikan adalah menepati janji. Disiplin, tepat waktu. Apa restitusi? Sudah tadi kita bahas. Nah, ciri-ciri sudah usah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi saya katakan, kalau ada peraturan pasti ada hukuman, tidak berdasarkan diri sendiri. Tapi kalau adanya keyakinan kelas, berarti dia melakukan sesuatu atas dasar keyakinan dia sendiri. Jadi itu adalah untuk melatih kita termotivasi dari diri kita sendiri. Nah, ini selanjutnya. Sekarang kalian lihat dari kata-kata ini, mana kata-kata yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Dari kami guru dan murid saling menyayangi. Mana? Kata yang mana? Yang kuning, hitam, sebelah sini, mana? Contohnya? Kesepakatan kelas. Nilai-nilai tadi loh. Nilai-nilai tadi. Satu kata. Kalau nilai-nilai tadi kan satu kata kan nilai-nilai kebajikan. Apa? Contohnya? Yang bawah termasuk keyakinan kelas atau bukan? Sama keyakinan kelas sama kesepakatan ini. Tertib? Oke, keyakinan kelas. Semangat? Oke. Saling menyayangi? Peduli dengan teman? Yang jadi keyakinan kelas apa? Kata-kata mana? Peduli. Kalau menjaga kebersihan? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Kalau dijadikan keyakinan kelas apa? Apa? Rapi? Bisa. Ada lagi? Ada lagi? Kalau datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Ya, ini sudah mengetahui ya di mana keyakinan kelas. Selanjutnya, ya, nanti ketika sudah ada keyakinan kelas, nanti akan disampaikan di sini. Contoh disiplin, tampaknya apa? Seperti apa? Tidak boleh apa? Tampaknya adalah tidak boleh ada kata larangan. Contoh. Nanti ada di sebaliknya, kita bahas nanti saja. Selanjutnya, diterima dan dimiliki, sama seperti apa, bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Kalau menghormati, bisa jadi ini disiplin. Datang tepat waktu ini juga bisa jadi disiplin. Tidak boleh ada kata tidak ketika di kata positif. Kalimat positif tidak boleh ada kata tidak. Tapi ketika di peraturan, boleh. Ya. Jadi nanti kalian akan membuat di sini ada peraturan kelas, ada kalimat positif, ada keyakinan kelas. Nanti kalian akan masuk dulu di peraturan kelas. Oke, sekarang saya punya silakan dibagi satu-satu. Saya ngambil satu. Bebas. Sesuai dengan warna kesukaan. Ini bisa. Bisa? Nah, bisa.
Jangan salah nulis ya. Jadi yang ada perekatnya di belakang. Ambil dua-dua dulu, ambil dua-dua biar perekatnya enggak. Nanti biar bisa direkatkan. Dua nanti biar bisa direkatkan. Biar perekatnya enggak, satu orang ambil dua, biar perekatnya enggak hilang, biar bisa direkatkan. Ya sudah terlanjur enggak apa-apa, nanti ada isolasi. Yuk, sekarang yang sudah dapat yang sudah dapat kertas memo stick atau apa namanya? Biasanya sebut apa? Oke, sticky notes ya. Ya, jadi silahkan tulis 2 peraturan kelas. Boleh kelas, boleh sekolahan. Boleh, kalau peraturan boleh. Kalau peraturan boleh bebas. Boleh, silahkan. 2 atau 3, maksimal 3. Jangan 1, 2 sampai 3. Yang sudah silakan ditempel 3 peraturan kelas. Kalau biasanya larangan ya. Oke. Boleh buat sekolahan, boleh. Kalau cowok ya mungkin tidak boleh rokok dan lain sebagainya. Yang sudah silahkan ditempel. Sudah? Sudah belum? Sudah ditempel. 2 enggak apa-apa. Maksimal 3 aja, enggak usah banyak-banyak. Tempel sini. Yang rapi nempelnya. Nggak usah kasih nama. Yang rapi. Nggak apa-apa. Ini pakai ini ya. Ada isolasi ya. Ya, ini. Yang nggak lengket silakan pakai ini. Biar bawa aja. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16. 17. Enggak apa-apa.
Oke, sudah. Ini yang tulisannya bagus siapa ya ini ya? Ini tadi tulisannya siapa? Delisa. Ini? Nadine, Mas Judi. Kita bahas bersama-sama. Nadine, tuliskan. Ini kan peraturan kelas nih. Sekarang kita buat menjadi kalimat positif. Sebentar, kita bacakan satu persatu. Tidak boleh mengganggu teman saat sedang mengerjakan tugas. Kalimat positifnya apa? Boleh mengganggu. Oh ya Pak, saya ketenangan itu. Kalimat positifnya apa kalau tidak boleh mengganggu teman saat mengerjakan tugas? Kalimat positifnya jadinya apa? Tidak boleh ada kata jangan. Sama, tidak boleh kata. Ayo. Contoh, sekarang ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, tulis sekarang. Buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Sekarang lagi. Apa? Good. Yang kedua, menghargai teman yang sedang mengerjakan tugas. Bagus. Menghargai teman. Ini kelihatannya kok saya lihat keluar dari hati nuraninya masing-masing ya? Iya. Ya, karena kondisinya seperti itu. Oke, nah ini harus dilaksanakan nanti. Selanjutnya, tidak boleh berbicara kotor atau kasar. Bertutur kata yang sopan. Saya kan tidak boleh membuat gerombolan circle untuk memusuhi teman atau orang lain. Apa? Teman dan siapa? Tidak beda-bedakan teman. Tidak berteman tanpa membedakan. Berteman tanpa membeda-bedakan teman. Memilih. Menciptakan kerukunan dalam kelas. Menciptakan Kerukunan dalam kelas. Tidak boleh cabul. Berarti ada nih pernah kejadian nih di sini nih. Sering. Sudah sama ini bertutur kata yang sopan atau bertingkah laku yang sopan. Ini tambahin bertutur kata atau tingkah laku yang sopan sama. Coret atau tingkah laku dan tingkah laku gitu aja. Ada lagi nih. Rambut tidak boleh berwarna. Apa? Kalimat positifnya apa? Belum itu nanti apa? Standar. Apa? Rambut apa?
hak rambut supaya rapi sesuai aturan. Gak usah pakai aturan, rambut supaya rapi. Rapi. Tidak boleh berkata kotor sudah ada. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Apa kata-kata kalimat positifnya? Berangkat tepat waktu. Ada lagi nih, tidak boleh berpacaran di sekolah. Kalimat positifnya apa? Tidak boleh berpacaran di sekolah. Kalimat positifnya apa? Saya tanya dulu, kalau berpacaran di sekolah, efeknya apa sih? Mengganggu pembelajaran. Akhirnya mengganggu pemandangan, mengganggu perasaan, ya kan ya? Berarti sama ya menghargai teman ya? Oke, sudah termasuk berarti. Tidak membuli sudah, saling menghargai. Saya urutkan lagi, tidak boleh memakai sepatu bebas, tidak boleh merokok, itu sudah masuk semua. Jika kepepet, boleh beli makan di luar. Di dalam sekolah satu orang tidak boleh lebih dari satu organisasi. Maksudnya? Di dalam sekolah satu orang tidak boleh lebih dari satu organisasi. Apa kalimat positifnya? Dapat? Berarti dapat membagi waktu sesuai jadwal. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tadi yang jika kepepet boleh makan di luar. Itu izin atau enggak? Kalau keluar izin enggak? Masuk izin enggak? Berarti keluar masuk atas izin. Izin aja nggak boleh. Ya kan kalau ada kesepakatan enggak apa-apa, izinnya apa dulu ya kan? Masuk atas izin siapa? Izin guru. Tidak boleh lolos saat pemeriksaan atribut. Tidak boleh berbicara kotor, sudah menghargai guru walaupun guru masih muda. Nah ini. Sebenarnya Pak, menghargai guru walaupun gurunya sudah tua, soalnya yang tua itu sedikit. Ya ini sudah. Berarti ini saling menghargai. Ini kan menghargai teman, saling menghargai teman dan guru, menghargai teman dan guru. Tidak boleh terlambat sudah, tidak boleh membuang sampah sudah, tidak boleh membuli anak sekolahnya atau di kelasnya dalam keadaan apapun. Jika ada masalah dengan siapapun, bicaralah dengan baik, tidak menyangkut pautkan orang lain. Ini perasaan banget ini. Rajin membayar kos, membayar kas. Rajin membayar kas berarti apa? Bertanggung jawab atas kewajiban
banyak. Oke, cukup ini aja. Nadine boleh kembali. Tinggal satu lagi. Felisa, ini Felisa ya? Felisa. Ya, Felisa, maju. Felisa sekarang menuliskan keyakinan kelas. Sekarang yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Apa? Jadi satu kata buat keyakinan kelas kita. Disiplin. Masuk disiplin? Masuk disiplin? Tulis yang besar. Yang besar. Oke, disiplin. Dan apa? Menghargai teman dan guru. Menghargai teman dan guru. Respect atau menghargai? Bahasa Indonesia saja. Menghargai, menghormati. Malah diselipin malah. Apa? Menghargai. Maksudnya apa? Menghargai teman dan guru. Menghargai, menghormati. Iya, attitude maksudnya. Apa kata positif? Keyakinan kelasnya. Toleransi. Sopan. Kita ambil satu. Apa? Sopan santun. Ada lagi? Ini sudah masuk ya, menghargai, bertutur kata, sopan dan perilaku ini sudah. Sopan santun itu sudah baik perilaku atau perkataan. Rambut supaya rapi. Disiplin. Berangkat tepat waktu. Disiplin. Dapat membagi waktu sesuai jadwal. Tanggung jawab. Ada lagi? Kalau sopan santun itu kan bertutur kata yang baik. Kalau menghormati ini saling menghargai belum? Apa? Kalau sopan santun itu kan caranya berperilaku baik, caranya ngomong baik, tapi sesamanya kasih sayang atau toleransi atau menghormati? Menghormati ya? Atau menghargai? Menghormati. Kalau menghormati itu bisa dengan yang lebih tua, bisa dengan yang sesama teman. Oke, ada 4. Saya pengen keempat ini ditempel di 1, 2, 3, 4. Buat pengingat kalian. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kalian tinggal bilang. Felisnya duduk. Tinggal bilang. Kemarin sudah kita membuat kesepakatan kelas, ada kalimat positif, menghargai teman, tidak boleh saling membuat circle-circlean, tidak boleh membuli guru yang sudah tua ataupun sudah muda, masih muda. Dan lain sebagainya. Ini besok dikasih di kata saja disiplin, sopan santun. Ini langsung aja sopan santun, tanggung jawab, menghormati. Jelas? Silahkan difoto dulu, besok dibuatkan, ditempel. Satu aja, 1, 2, 3, 4 ini aja. Ya satu aja. Buat mengingat kalian. Yang melanggar nanti dikasih tahu. Ayo kemarin konsekuensinya apa? Saling menghormati,
bertanggung jawab, sopan santun dan disiplin. Paham semua? Nah, di sini mari anak-anak 11 UPW ditanamkan dari diri kalian sendiri. Kalian melakukan suatu perbuatan itu karena bukan dari dorongan orang lain, tapi karena atas kesadaran diri sendiri. Kita sholat 5 waktu ya karena kita ingin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita beribadah yang Kristen ke gereja karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan karena ada orang, ada guru agama, saya harus sholat nanti nilainya jelek. Tidak.